Pesta pernikahan itu berlangsung meriah hingga malam. Dan Ciara terlihat sangat aktif, bahkan memakan banyak makanan. De sampai heran melihatnya, sebab tubuh Ciara pun bertambah semakin berisi sekarang. Namun, di sini bukanlah tempatnya untuk membicarakan itu semua. Yang ada gadis cantik itu akan marah-marah. "Mo, nanti kita menginap di mansion ya," ucap De, sambil menyuapi Ciara puding rasa mangga. Sementara gadis itu sedang berjoget ria, karena ada artis idolanya tengah membawakan lagu di atas panggung, untuk memeriahkan acara. "Boleh, Pou. Tapi aku tidak bawa baju ganti loh. Nanti pinjam punya El, ukuran dia kan lebih pas denganmu." "Haha iya, kalau punya Kak Jenny kan kedodoran." Ciara terbahak, teringat dengan dirinya saat memakai dress milik Jenny yang kebesaran di tubuhnya, terutama bagian dada. Jika dia yang memakainya, semua terlihat rata. Bahkan saking kerasnya tertawa Ciara hampir tersedak. Membuat De langsung sigap mengambil air minum. "Hati-hati dong, Mo," ucap pria itu cemas, bahkan sampai mengelus dada Ciara. "Abis lucu, Pou. Kenapa? Kamu ingat kejadian dulu ya?" "Hehe iya. Waktu itu kamu judes sekali, tidak disangka om-om ini menjadi suamiku," ujar Ciara kemudian terkekeh. Dia membuka mulut lagi, ingin De kembali menyuapinya. "Kalau tidak judes, mungkin bukan kamu yang aku nikahi, Mo. Anggap saja sikapku seperti itu karena menunggu kamu hadir dalam hidupku," jawab De. Dia pun tidak mengerti dengan sikapnya, kenapa berbeda sekali dengan keempat saudara kembarnya. Ciara yang gemas menangkup kedua sisi wajah suaminya, kemudian menguyel-uyel. "Ah, suamiku Kiowo sekali. Saranghe, opa. Aku belum jadi opa-opa. Punya anak saja belum. Ish, kamu tuh tidak melihat perkembangan zaman ya. Sekarang itu sedang demam opa-opa Kyopta. Aku mau nanti anak kita mirip mereka. Mana bisa. Aku yang membuatmu hamil, masa nanti miripnya mereka, aku tidak mau. Ish, katanya kalau sedang hamil terus menonton mereka, nanti jadi mirip, Pou." Ciara merengek, hingga menundukkan wajah, ingin melihat raut wajah suaminya. "Itu hanya mitos. Siapa sih yang mengajarimu mitos-mitos seperti itu?" Masih tidak terima, jika Ciara ingin anak mereka seperti orang lain. Enak saja, dia yang bersusah payah, berkeringat sampai pagi, malah ingin mirip dengan orang lain. Itu ibu-ibu kompleks sering bicara seperti itu. Sudah lupakan, lebih baik sekarang kamu habiskan makanan ini, lalu kita pulang, sebentar lagi pestanya selesai. Ciara menghela nafas panjang. Iya, Pou." Gadis cantik itu membuka mulut dengan tatapan kesal, suaminya ini benar-benar menyebalkan. Hingga tak berapa lama kemudian, semua keluarga pun pulang ke mansion. Sementara Bi tinggal di hotel bersama dengan istrinya. De pulang setelah berhasil mengerjai saudara kembarnya itu, pria paling jahil di antara yang lain. Bahkan sampai di kamar, De masih senyum-senyum mengingat aksi mereka bertiga. Membuat Ciara menatap curiga. "Kamu kenapa sih, Pou?" tanyanya. Kini gadis cantik itu sudah membuka gaunnya, berganti dengan pakaian tidur milik El. "Tidak, sayang," jawab De, tapi masih mesam-mesem tidak jelas. Membuat wajah Ciara bertambah kesal. Ish, menyebalkan. Gadis itu duduk di depan meja rias, kemudian mengelap wajahnya menggunakan tisu. Sementara De menatap istrinya dari belakang, Ciara benar-benar terlihat semakin berisi sekarang, bahkan mochi kesukaannya bertambah semakin besar.
Sayang, akhir-akhir ini kamu jadi doyan makan, kamu konsumsi obat? Tanya De menebak. Ciara melirik ke belakang dengan tatapan tajam. Kamu mau bilang aku gendut? Enak saja, aku rajin olahraga tahu, lagi pula aku makan juga makanan sehat, sama seperti yang kamu makan. Aku tidak minum obat. Tegas Ciara malah mengomel. Membuat De menghela nafas kasar. Tidak, sayang. Tidak apa. Jelas-jelas tadi kamu bilang aku doyan makan, itu artinya kamu mau bilang aku gendut. Kenapa? Kamu tidak suka? Sayang, aku. Kalau tidak suka ya terserah, kita kan sudah menikah, mau tidak mau kamu harus suka. Astaga. Kenapa suka sekali menyela ucapanku? De bangkit, melangkah menuju Ciara, kemudian mencubit gemas pipi Ciara yang sudah seperti kue mochi. Aku hanya bilang seperti itu, karena aku suka. Aku suka sekalipun kamu gendut dan sebagainya. Karena apa yang ada di tubuhmu, aku sangat menyukainya. Apalagi yang ini. Sudah menggenggam sesuatu. Pipi Ciara langsung memerah. Ih nakal. Biar saja, mau nakal atau tidak, yang penting kita sudah menikah, jadi mau tidak mau harus nakal, ucap De membalikkan ucapan Ciara. Mendengar itu, Ciara pun langsung terkekeh keras. Dan detik selanjutnya, pagelaran tanpa busana pun dimulai. De mengangkat tubuh Ciara, dan mendudukkannya di meja rias. Aku juga mau malam pertama. Satu kecupan, berhasil membuat mereka terbang ke nirwana, sebab dari sana sudah pasti akan merambat kemana-mana. Pagi harinya, cahaya matahari mulai membias di antara celah jendela kamar masing-masing. Sementara kicau burung bagai alarm yang membangunkan semua orang, membuat satu persatu makhluk bumi bangkit dari atas ranjang. Akan tetapi tidak dengan De dan Ciara, sebab mereka hanya menggeliat, kemudian mencari kehangatan dengan saling memeluk satu sama lain. Percuma saja Ciara meminjam baju Eliana, sebab piyama tidur itu malah teronggok di lantai, seolah tidak dibutuhkan. Semua keluarga diingatkan untuk sarapan bersama di lantai bawah. Padahal terlihat jelas dari wajah-wajah mereka, bahwa sesungguhnya mereka malas untuk beranjak keluar dari kamar. Apalagi bagi mereka yang telah melewatkan malam panas bersama pasangan masing-masing. Oh, aku lapar, tapi malas keluar, gumam Ciara dengan suara serak. Mulutnya mungkin berbicara tetapi ia masih senantiasa memejamkan mata. Dia lelah karena semalam De mengajaknya untuk bertempur. Nanti kita sarapan di kamar saja, Mo, balas De, sama seperti Ciara. Dia pun masih betah berlama-lama memejamkan mata sambil memeluk istri kecilnya. Dan akhirnya mereka kembali tertidur pulas, hingga tak terasa matahari mulai memanas dan naik ke atas singgasana. Pukul 10 pagi, De menggeliat seraya menguap, mengusir kantuk yang terus melanda dirinya. Dia mengerjap beberapa kali, menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam indera penglihatannya. Pemandangan pertama kali yang ia lihat adalah wajah cantik Ciara. De tersenyum. De mengajak Ciara untuk mandi, kemudian sarapan. Pria itu kembali menemukan keanehan, sebab Ciara yang selalu memprotes tidak mau makan ini, tidak mau makan itu. Padahal selama mereka hidup bersama, Ciara memakan apa saja yang ada. Tidak mau, oh. Aku maunya ayam yang paha, kalau tidak ada aku tidak mau makan. Ketus Ciara dengan bibir mencebik dan kedua tangan yang melipat di depan dada. Sayang, biasanya juga kamu makan bagian yang mana saja. Kenapa sekarang pilih-pilih? Ih, pokoknya aku tidak mau sayap. Maunya paha, paha, paha.
Rengek Ciara, ia sudah seperti seorang bocah yang meminta mainan pada ayahnya. De menghela nafas kasar. Kemudian mengajak Ciara bangkit dari ranjang. Kalau begitu ayo pergi. Kemana? Katanya mau paha. Mendengar itu, Ciara langsung berwajah sumringah. Dia pun mengangguk dan mengikuti langkah suaminya. Akan tetapi setelah mendapatkan apa yang dia mau, De tidak langsung membawa Ciara pulang ke rumah. Setelah mereka makan, De tiba-tiba ingin membawa Ciara untuk ke rumah sakit. "Pou, untuk apa kita ke rumah sakit?" tanya Ciara menatap aneh pada suaminya. "Ada yang perlu kita periksa." De hanya mengatakan itu, dan terus menggandeng tangan Ciara untuk pergi ke dokter kandungan. Dia curiga bahwa Ciara telah mengandung buah hati mereka. "Loh, sayang, ini ada apa?" Ciara merasa heran saat dirinya dipaksa berbaring di atas brangkar. "Sudah, jangan banyak bertanya. Lebih baik kita langsung periksa saja." Sang dokter kandungan yang ada di rumah sakit itu tersenyum. Kemudian mulai memeriksa Ciara sesuai prosedur. Dan senyumnya semakin mengembang, begitu mengetahui bahwa ada janin yang tumbuh di rahim pasiennya. "Tebakan Anda benar, Tuan, istri Anda sudah hamil, diperkirakan usianya sudah masuk 15 minggu. Hah? 15 minggu? Kok bisa sampai 15 minggu tidak ketahuan ya?" tanya De pada Ciara. Kini mereka sudah berada di dalam mobil, hendak pulang ke mansion setelah menebus vitamin untuk ibu hamil itu. "Ya mana aku tahu, Pou, kan kamu yang buat aku hamil," balas Ciara ketus, sedikit merasa kesal karena De terus bertanya, "Kok bisa? Kok bisa?" "Ya bisalah, orang ada lawannya." De menghela nafas kasar. "Iya tapi kan kamu tahu, Mo, aku suka keluar di luar." Mendengar itu, entah kenapa Ciara malah semakin tidak suka. Dia memutar bola matanya jengah. "Ya siapa tahu kamu telat keluarinnya, jadi ada yang ketinggalan. Mana hampir tiap hari, ya iyalah pasti salah satu dari mereka nyangkut." Cerocos ibu hamil itu. De yang belum menyalakan mesin mobil, lantas menghadap ke arah Ciara. Tangannya terangkat untuk sekedar mengelus perut Ciara yang mulai membuncit. Pantas saja tubuh wanita itu semakin berisi dan doyan makan, ternyata sudah ada calon bayi ularnya di dalam sana. Iya, kok jadi marah-marah sih, Mo?" "Aku nggak marah, aku cuma kesel, kamu kayak curiga gitu sama aku." Ciara merasa bahwa sebenarnya De tidak menginginkan anak mereka. Sebab dari awal pernikahan, pria itu seperti menolak untuk punya anak. Padahal tidak demikian. "Aku tidak curiga, aku hanya heran saja." "Ish, sama aja, lagi pula kamu, kan dokter, harusnya kamu sudah bisa memprediksinya." Bukannya membuat sang istri tenang, De malah semakin dihadapkan oleh ocehan mulut Ciara yang tiada habis. Akhirnya De mengalah, ia menghela nafas kemudian menarik tubuh Ciara untuk masuk ke dalam dekapannya. "Maafin aku ya. Aku tidak bermaksud seperti itu, sayang. Aku seneng kok, akhirnya ada baby mochi di sini." Mengelus lembut perut Ciara, membuat ibu hamil itu merasa haru. "Aku nggak pernah minta hamil sekarang, tapi Tuhan udah kasih gini, aku bisa apa?" ujar Ciara dengan suara bergetar, menahan tangis, padahal sedari tadi matanya sudah mengembun. "Aku kan juga tidak menyalahkanmu, Mo, aku bilang aku senang. Lagi pula memangnya ada kalimat bahwa aku tidak menginginkannya? Aku takut aja kamu nggak bisa nerima anak ini." Sukses, air mata Ciara berjatuhan. Dia takut kalau De tiba-tiba mencampakkannya. Bayangan menyeramkan tentang hamil besar, dan ditinggal seorang diri, nampak di pelupuk mata,
membuat Ciara semakin ketakutan. Astaga! Apa yang kamu bicarakan? Ini anak aku, ya jelas aku akan terimalah, Mo. Kita juga buatnya berdua, enak sama-sama, jadi tidak mungkin tiba-tiba aku menolak dia. Tegas De dengan menggebu. Sementara Ciara sudah sesenggukan di dalam pelukannya. Wanita itu tak menjawab, karena hanya ada rasa kesal jika dia bicara. Kali ini De benar-benar paham, bahwa menghadapi mood ibu hamil itu sungguh sangat merepotkan. Dia menghela, mencoba menurunkan intonasi suaranya, pasti Ciara mengira bahwa sedari tadi dia sedang marah-marah. De mengangkat dagu Ciara yang tidak begitu runcing, karena pipi wanita itu sudah semakin cabi. Dia menghapus linangan air mata yang membasahi pipi mulus istrinya, kemudian saling tatap satu sama lain. Maafin aku ya. Aku salah udah buat kamu nangis. Tapi percaya sama aku tidak pernah sekalipun menolak kehadiran baby Mochi. Jadi, jangan sedih lagi, kamu harus selalu ceria, karena di dalam sini, dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Sayang mau banyak-banyak. De mengecup kening Ciara dengan begitu dalam, membuat wanita itu merasa sedikit tenang. Kita pulang ya, ajak De dengan suara lembut. Dan Ciara langsung mengangguk. Tapi beli makan dulu, lirih wanita itu, membuat De tersenyum. Mau beli apa? Mau beli McD, mau burger paket Big Mac, mau es krim, sama ayam goreng paha lagi, kata Ciara tanpa segan. De menelan ludahnya, sebab Ciara juga baru saja menghabiskan ayam goreng paha satu porsi. Akan tetapi jika tidak dituruti, pasti ibu hamil itu akan marah-marah lagi. Oh, iya, siap, Mo. Kita jalan sekarang. Hari-hari De bertambah semakin berwarna setelah kehamilan Ciara. Pria yang dulu dikenal dingin itu, berubah menjadi sosok yang paling sabar ketika menghadapi mood istrinya. Ya, De sesabar itu selama 5 bulan terakhir ini. Sebab dari waktu ke waktu, Ciara bertambah semakin cerewet. Padahal jika ditelaah hanya ada masalah kecil di antara mereka. Seperti saat ini, setelah mandi De melemparkan handuk basah ke ranjang, ketika Ciara masuk, ibu hamil itu langsung memelototkan matanya. Tatapan tajam bak elang mencari mangsa langsung menghunus ke arah De. Berapa kali aku harus bilang, oh, taruh handuk itu di gantungan, jangan main lempar-lempar saja, ini kan habis dipakai, kalau dibiarkan lembabkan bau. Ciara menyerocos sambil menyambar handuk suaminya. Dia melangkah sambil menyanggah perutnya yang sudah sangat buncit. Entah kenapa hal sekecil itu saja membuatnya begitu kesal. Sementara De hanya bisa menelan ludah dan menghembuskan nafasnya. Aku kan belum selesai pakai baju, sayang. Nanti kalau sudah juga aku taruh, jawab De, yang justru membuat Ciara melirik tak suka. Harusnya langsung taruh saja. Lagi pula bukannya minta maaf, malah mencari pembelaan, jawab Ciara setengah merengek. Astaga, apa mulutnya tidak lelah mengomel terus? De hanya berani membatin, karena jika sepatah kata keluar dari mulutnya, pasti ujung-ujungnya salah. Kamu pasti sedang memakiku di dalam hati. Iya, kan? Tebak Ciara yang sudah kembali dari menaruh handuk, membuat De langsung berubah gelagapan. Tidak, Mo. Pikiranmu itu selalu negatif. Ingatlah sebentar lagi kamu akan melahirkan, jadi stabilkan emosimu, ujar De. Dia pun mendekati Ciara dengan kancing kemeja yang masih terbuka. Bukankah kamu tidak ingin dia kenapa-kenapa? Sambung pria itu, sementara Ciara langsung refleks mengancingi baju suaminya. Iya, makanya kamu jangan suka bikin aku kesel dong. De menangkup kedua sisi wajah istrinya, lalu mengecup pelan bibir Ciara. Iya, sayang,
Aku minta maaf. Jangan kesel-kesel lagi ya. Ciara menghela nafas kecil, dia memang mudah marah, tapi entah kenapa mudah luluh juga. Hingga dia kembali tersenyum, tetapi dengan cepat menarik kepala De untuk kembali menyatukan bibir mereka berdua. Sentuhan fisik yang membuat mereka berdua selalu merasa candu. De melambaikan tangan ke arah Ciara saat dirinya hendak pergi bekerja. Senyum merekah wanita cantik itu membuat dia bersemangat. Hingga tak berapa lama kemudian, mobilnya melandas meninggalkan rumah. Namun, ketika dia hampir tiba di rumah sakit, tiba-tiba dia mendapat telepon bahwa istrinya mengeluh sakit perut dan diduga sedang kontraksi. Padahal HPL 3 hari lagi. Aku akan kirim ambulans ke rumah, Dat, kata De, dalam sambungan telepon. Dia mulai merasa cemas, namun memutar arah bukanlah pilihan yang tepat, sebab dia hampir saja tiba. Sampai di rumah sakit, De langsung menyiapkan persalinan istrinya. Sumpah demi apapun, jantungnya tak bisa berdetak dengan normal, karena terlalu mengkhawatirkan Ciara. Hingga saat mobil ambulans yang membawa istrinya itu datang, De langsung menyusul. Langkah pria itu terlihat sangat tergesa-gesa, apalagi ketika melihat istrinya yang terus memegang pinggul. Sayang, panggil De dengan raut pucat, dia langsung mengangkat tubuh Ciara, lalu dipindahkan ke brangkar. Kenapa tidak bilang kalau perutmu sakit dari semalam? Tanya De saat mereka menuju ruang pemeriksaan. Di telepon Andrew mengatakan bahwa sebenarnya, Ciara sudah mulai merasa sakit sebelum dia tidur. Namun, karena belum mencapai HPL, dia menganggap bahwa sakit itu biasa. Aku kira bukan karena sakit itu, Pou. Lain kali bilang apapun yang kamu rasakan, sayang. Aku cemas sekali. De terus menggenggam tangan Ciara. Sebelumnya dia telah menghubungi keluarga Tan, bahwa sebentar lagi Ciara akan melahirkan. Dan setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya Ciara langsung dibawa ke ruang persalinan, sebab pembukaannya sudah lengkap. Sementara De terus menemaninya, pria itu terlihat sangat gugup, apalagi saat Ciara terus mengerang kesakitan. Berjuanglah untuknya, Mo. Kamu pasti bisa melakukannya, aku yakin itu, kata De. Sakit, Pou. Balas Ciara, dia seperti tak mendengar suara De, karena fokus pada rasa menghujam di bawah sana. Hingga ketika dokter meminta Ciara untuk mengejan. Wanita itu refleks menjambak rambut De, membuat pria itu merasa terkejut. Antara suara Ciara dan De mendominasi, sebab De merasa rambutnya akan terlepas dari kepala. Sementara Ciara terus berusaha mengeluarkan bayi yang ada di perutnya. Semakin kuat dia mengejan, semakin kuat pula tarikan di kepala De, membuat pria itu hanya bisa menganga. Hingga tak berapa lama kemudian, helaan nafas panjang Ciara keluarkan bersama bayi cantik yang diberi nama Quinera Reteltan. Syukurlah, kata De dengan suara lirih, dia memegangi kepalanya yang terasa kebas. Lalu memeluk Ciara yang terlihat sangat lemah. De tersenyum lebar meski sempat tersiksa. Terima kasih, sayang. Dia cantik sekali seperti kamu. Ciara mengangguk kecil. Besok, kita buat yang tampan. Namun, takdir belum merestui mereka berdua. Sebab sampai anak ketiga, Ciara tetap melahirkan anak perempuan. Yaitu Regina Septemvita Tatania dan Grisela Sidewindertan.